Siapa yang nggak tahu Pablo Escobar? Kriminal terkaya gembong narkoba dari kartel Medellin, Kolombia, si raja kokain dunia. Hampir seluruh penjuru dunia ia kuasai peredaran kokain. Hidup mewah, harta melimpah, yaitulah Pablo Escobar. Bicara mengenai Pablo Escobar dari sisi motorsport, dari berbagai merek Pablo Escobar yang pernah ia miliki, seperti Toyota, Mercedes-Benz, dan lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Wartburg 311, mobil yang pertama kali dibeli langsung oleh Pablo Escobar untuk menjalankan peredaran narkoba di sekitar Medellin. Mobil pabrikan VEB Automobile World, Eisenach, Jerman, tahun 1956. Punya mesin 2 tak 901 cc, transmisinya manual 3 kecepatan. Mobil ini pengembangan dari sebelumnya, yaitu EWM 309 atau juga dikenal IFA F9. Mercedes S600 Pullman, kemewahan dan berkelas. Limosin ini didukung dengan mesin V8, sistem injeksi multi-point. Mobil ini memang incaran dari kaum elit dan mobil favorit dari kalangan kepala negara. Mobil pabrikan Jerman keluaran 1972 dengan wheelbase panjang sekitar 3 meter menghasilkan 300 horsepower. Dari sisi transmisi, mobil ini otomatis serta suspensinya hidrolik, punya atap yang bisa dilipat, sudah disediakan oksigen di dalam kabin. Pablo Escobar membeli mobil ini saat ia ingin mencalonkan diri sebagai presiden tahun 1988. Selama peperangan ekspansi peredaran narkoba dengan kartel Cali, mobil ini dihancurkan dengan bom. Bangkainya dikirim langsung oleh kartel Cali ke Pablo Escobar di Hacienda Nápoles sebagai tanda perlawanan dari kartel Cali. Lanjut koleksi Pablo Escobar, yaitu Porsche 356 tahun 1964. Salah satu mobil kesayangannya ini pun hancur di bom kartel di Hacienda Nápoles. Porsche 356 spesifikasi 1,6 liter 4 silinder berpendingin udara. Untuk tenaga, mobil ini punya horsepower 74 dan torsi 86 di 5000 rpm. Di zamannya, mobil ini punya kecepatan 107 mph di 13,5 detik. Transmisinya manual dengan 4 kecepatan. Di setiap roda sudah dibekali rem cakram. Mobil yang satu ini pasti familiar dengan julukan mobil penculik, Toyota Land Cruiser atau FJ40. Salah satu pabrikan Jepang ini juga masuk koleksi Pablo Escobar. FJ40 tahun 1980 ini emang punya berbagai varian. Kita fokus ke mobil ini, punya mesin bensin 6 silinder segaris seri F OHV. Khusus mesin 2F kapasitas 3787 cc atau 4,2 liter. Dari segi transmisi, umumnya mobil ini punya 3 kecepatan dan 4 kecepatan. Dari roda, mobil ini pakai velg ring 15. Sudah pasti 4x4. Yap, ini pilihan tepat Pablo Escobar memuluskan penyeludupan narkoba ke berbagai daerah Kolombia dengan medan off-road. Di Mercedes 190 SL Roadster tahun 1961 bergaya coupe, elegan, dan sporty. Mobil ini memang tidak punya cetak kelam dari Pablo Escobar, hanya sisa kerangka yang dibom oleh kartel Cali. Diluncurkan oleh Mercedes-Benz di Singlefingen, Jerman. Mobil sport 2 pintu ini dibekali mesin 4 silinder segaris SOHC dengan 2 karburator ganda yang mempunyai tenaga sekitar 105 horsepower di 5700 rpm. Untuk torsinya 140 Nm di 3200 rpm. Mobil ini pakai transmisi manual. Kecepatan maksimum mobil ini 0 sampai dengan 100 hanya 13 detik. Dari segi interior, mobil ini dibalut kulit. Bagian dashboard, speedometer, analog, serta setir sepalang. Mercedes juga menambahkan radio Becker dan AC pada mobil ini. Mundur di tahun 1928, Cadillac, keluaran pabrikan Amerika ini pun masuk di koleksi Pablo Escobar. Mobil kelas mewah anti peluru plat baja ini dibeli untuk penghormatan kepada El Capone dari Pablo Escobar. Walaupun ada bantahan dari Pablo Escobar tidak membeli mobil ini secara langsung. Balik ke Cadillac V8 tahun 1928 ini punya spesifikasi mesin V8 yang bisa menghasilkan 90 horsepower. Untuk transmisi mobil ini punya 4 kecepatan penggerak roda belakang. 18 tahun setelah 1928 Cadillac, Pablo Escobar menambahkan koleksi DeSoto 1946. Mobil ini subsidi dari Chrysler pabrikan Amerika. Mobil yang dijuluki dari seorang penjelajah Spanyol Hernando de Soto.
Mesinnya 6 silinder segaris yang mempunyai 109 horsepower. Mobil ini punya dua varian, Deluxe untuk kelas pemula dan custom yang lebih mewah. Dari keduanya, mobil ini menggunakan mesin LH 236.7. Pablo Escobar memilih mobil ini di varian custom dengan lampu kabut ganda, jam pabrik, sinyal belok, dan karpet, pelapis jendela yang sudah di-chrome. Setelah pabrikan Amerika, kita beranjak ke Prancis. Di mobil Renault tahun 1974, sebenarnya mobil ini dipilih Pablo Escobar untuk kampanye. Mobil ini sebenarnya bervariasi. Mobil ini pakai mesin Dauphine di beberapa model. Kecepatan tertinggi hanya 120 km. Salah satu mobil hatchback pertama yang efisien dan diproduksi tahun 1961 sampai dengan 1962. Dari beberapa koleksi mobil Pablo Escobar tadi, inilah mobil kenangan bersama dengan sepupunya yaitu Gustavo. Simca 1000 tahun 1978. Mobil mungil dan lincah 4 pintu ini sebenarnya keluaran pabrik Simca di bawah arahan pabrik Fiat. Mesinnya berada di belakang kapasitas 788 cc sampai dengan 1294 cc. Di semua Simca 1000, tipe mesinnya overhead inline 4. Untuk transmisi, mobil ini punya 4 kecepatan, 48 horsepower di produksi awal. Lanjut ke Porsche 911 RSR 1974. Inilah mobil paling melekat di Pablo Escobar. Mobil sport ikonik berperforma tinggi produksian Jerman tahun 1974. Mobil ini masuk catatan Pablo Escobar selama terjun karirnya di motorsport. Mobil ini dibeli oleh Pablo Escobar dari kolektor, yaitu Conrad Racing. Setelah di tangan Pablo Escobar, ia merubahnya menjadi Porsche 935 yang dijuluki moncong miring, dan ia pun langsung menambahkan livery Martini, sangat populer di masa itu. Sebelumnya, mobil ini pernah dipakai oleh pembalap F1, yaitu Emerson Fittipaldi di seri Eroge tahun 1974. Selang beberapa tahun berpindahnya tangan ke pembalap IMSA, di tangan Pablo Escobar, mobil ini mendapatkan penghargaan tertinggi di ajang balap 24 Hours of Le Mans di tahun 1978. Mobil ini dipakaikan mesin flat 6 3.0 turbocharged yang menghasilkan power 560 tenaga kuda. Mobil ini sangat langka di dunia, hanya 15 unit yang diproduksi. Setelah kematian Pablo Escobar tahun 93, Porsche 911 ini kembali ke spesifikasi awal Eroge tahun 1974 dengan cat Sahara Baggy dan menghilangkan semua modifikasi Pablo Escobar. Dari beberapa koleksi mobil Pablo Escobar, semuanya tersimpan di salah satu museum di Medellin. Kira-kira kalau orang ini masih hidup dan bisnis yang sama di zaman sekarang, berapa puluh atau ratusan mungkin mobil yang dia punya? Atau apa yang ia akan buat di dunia otomotif? Like dan drop komentar kalian di bawah ya.